dari kelompok 8 di sini kami akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang perpindahan kalor secara konduksi melalui seng dan listrik. Perkenalkan, nama saya Linda Ening Tias dengan NIM 2202 1010 2089. Perkenalkan, saya Irawan Darani Fitri dengan NIM 2202 1010 2090. Saya Siandayani dengan NIM 2202 1010 2091. Perkenalkan, nama saya Retno Enggantinasi dengan NIM 2202 1010 2102. Pertama-tama siapkan alat dan bahan. Di sini ada palu, gunting, dan penggaris. Lalu ada alat obat nyamuk. Lalu ada seng. Selanjutnya ada kayu sebagai alas. Lalu ada 2 buah paku penjepit dan paku biasa. Lalu ada selatip. Pertama-tama buka alat obat nyamuk, lepaskan kerangkanya dan buat sesuai desain ya. Lalu ambil seng dan ukur sesuai desain. Sepanjangnya 10, lebarnya 1,5, lalu digunting ya. Ambil kayu untuk alasnya dan alat obat nyamuk yang telah dibuat tadi, lalu letakkan di tengah dan paku di 2 titik. 2 kali ya. Setelah itu, paku kabel menggunakan paku penjepit supaya tidak rubah posisinya. Potong solatip, tempelkan solatip di atas keramik tersebut dan juga tambahkan seng supaya lebih melekat lagi. Dan inilah alat peraga kami. Letakkan termometer di ujung seng ya. Secara bersamaan berikan mentega, colokan ke listrik, dan timer. Lalu ditunggu hingga mentega meleleh dengan waktu yang tertentu. Jika sudah meleleh, maka cek suhu perubahannya dan catat. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian perpindahan panas. Perpindahan panas adalah perpindahan energi dari 2 suhu yang berbeda, yaitu dari suhu tinggi ke suhu rendah. Sedangkan perpindahan kalor secara konduksi yaitu perpindahan kalor tanpa diikuti oleh zat perantara. Ada alat peraga yang kami buat menggunakan media listrik dan juga seng. Ini menerapkan hukum termodinamika loh guys, yaitu yang pertama hukum termodinamika 0, di mana jika 2 benda pada kesetimbangan sistem yang sama berada dengan sistem ketiga, maka ketiga sistem tersebut memiliki kesetimbangan termal yang sama. Selanjutnya hukum yang diterapkan pada alat peraga kali ini yaitu hukum termodinamika 2, di mana suhu itu akan mengalir dari benda bertemperatur tinggi menuju benda bertemperatur rendah. Itu tadi hukum yang diterapkan pada alat peraga yang kami buat. Jadi, prinsip alat peraga yang kami buat adalah alat peraga akan bekerja ketika alat peraga tersebut dialiri dengan listrik. Karena aliran dari listrik tersebut akan menghasilkan proses perpindahan kalor secara konduksi melalui alat peraga tersebut. Nah, dari listrik tersebut akan mengalir ke alat peraga, lalu akan mengalir lagi ke seng. Nah, di ujung seng kita memberikan mentega supaya terlihat apakah ada perubahan suhu atau tidak. Nah, seperti itu ya. Terima kasih. Contoh perpindahan panas secara konduksi dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama ada mentega yang dilelehkan di atas wajan. Yang kedua ada es batu yang lama-kelamaan akan mencair saat dipegang. Yang ketiga ada cangkir yang lama-kelamaan akan panas saat dituangkan air panas. Dan yang keempat ada knalpot yang lama-kelamaan akan panas saat motor dihidupkan. Ini adalah rumus yang digunakan untuk mengukur konduktivitas pada alat peraga yang kami buat. Nah, karena tadi telah melakukan pengukuran dan kita ulangi sebanyak 3 kali untuk mendapatkan
waktu rata-rata, maka kita mendapatkan konduktivitas yang terjadi pada seng tersebut yaitu 0,062 Joule per second. Terima kasih telah menonton video yang kami sajikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.